Halo teman-teman, eh, di tutorial ini kita akan belajar lagi tentang FastAPI Framework. Di tutorial ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat simple MCP server menggunakan FastAPI. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel dari Halo Tutorial. Nanti teman-teman bisa memilih yang playlistnya adalah FastAPI Tutorial. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Dan nanti di tutorial-tutorial lainnya kita juga nanti akan mengeksplor bagaimana caranya kita bisa menggunakan FastAPI untuk mengimplementasikan beberapa use case. Oke, kita kembali ke tag editor. Saya di sini menggunakan VS Code dan kita nanti akan membuat sebuah simbol MCP. Jadi ini adalah activity diagramnya. Pertama, nanti user akan melakukan request halus data, kemudian ada client. Klien ini adalah klien MCP-nya, dan di sini ada server, ini adalah source datanya CSV. Terus di sini ada Gemini model. Jadi kita nanti akan meminta si Gemini untuk menganalisis datanya. Pertama, ketika user melakukan request data ke klien itu nanti akan melakukan request data ke server, baru server akan meretrieve data dari file CSV, mengambil datanya, kemudian mengekstraknya ke dalam bentuk JSON, dan setelah itu nanti si klien dapat respon dari server, dia akan mem-create prompt ya, dia akan membuat sebuah prompt ke Gemini, dan juga akan mengkompos data yang didapat dari server. Baru setelah itu nanti si klien ini akan mengirimkan datanya melalui prompt yang sudah dibuat, dengan prompt yang sudah dibuat ke Gemini. Si Gemini nanti akan memproses data, dan setelah dapat data yang diproses, si klien akan mengekstraknya ke dalam bentuk JSON. Ini adalah simple MCP. Kenapa dibuat seperti ini? Tujuannya adalah ketika nanti anggaplah ya, misalnya datanya nanti semakin besar ya, datanya semakin besar atau perlu perlu ada perubahan di source datanya. Misalnya kita yang tadinya mengambil data dari CSV, kemudian kita ingin mengganti source datanya atau menambah beberapa sumber source data, misalnya dari CSV, dari data dalam bentuk source data CSV atau dalam bentuk SQL, misalnya ngambil dari database MySQL dan Postgre misalnya, atau hal yang lain. Nah, itu perubahannya tinggal di servernya, jadi tidak mengganggu di sisi klien. Dan jikapun nanti di sisi klien ada logic yang perlu diubah terkait dengan bagaimana cara men-train datanya, misalnya kita ingin mengubah prompt-nya. Nah, ketika ada perubahan di sisi klien, server juga tidak terpengaruh. Oke, berarti apa aja yang perlu kita sediakan? Pertama tentunya adalah requirement.txt. Ini requirement yang wajib nanti teman-teman install. Pertama ada FastAPI. UVCon ini sebenarnya opsional ya, kalau UVCon ini opsional. Terus ada Pandas, ini library yang kita pakai, ada request, ini nanti library HTTP dari klien ke server yang kita gunakan. Terus ini adalah Google Generative AI, ini library untuk terhubung dengan Gemini model, dan juga python.env. Buat terlebih dahulu dua buah folder, klien dan juga server. Bikin di dalam folder klien itu ada main.py, dan di server ada main.py, dan tambahkan juga data penjualan.csv. Di sini ada beberapa data penjualan, berisi tentang tanggal, produk, jumlah, dan pendapatan. Nanti kita akan meminta si Gemini untuk melakukan analisis data berdasarkan data CSV ini. Oke, sekarang kita ke server main.py. Jadi buat sebuah file dengan nama main.py. Kemudian seperti biasa, nanti teman-teman perlu mengimport FastAPI-nya, dan di sini juga kita akan menggunakan Pandas untuk membaca data CSV-nya. Ini adalah inisiasi aplikasi FastAPI. Jadi ini yang paling main ya, ini paling utama. Terus ini CSV file path, lokasi filenya disimpan di mana. Ini kebetulan di sini saya bikin satu directory dengan main.py yang ada di directory server. Bikin sebuah endpoint dengan nama getSalesData. Bikin endpoint dengan nama getSalesData. Terus ya, sebenarnya endpoint ini karena ini sederhana, jadi kita cuma akan bikin sebuah endpoint yang mengambil semua data dari file CSV. Ini kita bisa menggunakan Pandas. Pandas itu sebuah library pengolahan data, bisa multiple ya.
CSV, Excel, JSON, dan lainnya. Nanti bisa menggunakan Pandas, dan Pandas itu bentuknya dalam bentuk data frame. Jadi kita bisa mengolah data yang kompleks, nanti mengubahnya ke dalam bentuk data frame. Oke, setelah berhasil dibaca datanya oleh si Pandas, kita tinggal memberikan return-nya dalam bentuk JSON. Jadi kalau kita kembali ke activity diagram di sini, nanti ketika datanya sudah berhasil diekstrak ke JSON, si server akan mengirimkan return respon, mengirimkan respon dalam bentuk JSON. Oke, kita telah membahas sisi servernya. Pada sisi klien, ya kita seperti yang tadi sudah kita bicara tentang library. Yang library yang diperlukan di klien itu adalah request. Ini adalah library HTTP request. Kemudian selain itu ada Gemini, Google Generative AI, ini library yang kita gunakan untuk terhubung dengan Gemini model. Caranya pertama seperti saat kita membuat server, kita inisialisasi aplikasinya terlebih dahulu. Terus setelah itu kita bikin konfigurasi Gemini-nya. Ini kita simpan API-nya di dalam virtual environment. Dan bagaimana cara membuat API? Nanti teman-teman bisa menuju Google AI Studio. Di sana nanti teman-teman bisa membuat API-nya secara gratis. Terus ini adalah default servernya. Jadi nanti kita akan men-set default server dari server URL-nya adalah karena localhost ya. Jadi defaultnya standar adalah 8000. Ini adalah endpoint-nya yang tadi kita udah buat, get sales data. Endpoint-nya get sales data. Nah, di sini ada beberapa step. Pertama, kita akan mengambil data dari server. Terus setelah dapat respon dari server, kita akan menentukan atau mengirim data ke Gemini untuk dianalisis. Jadi kita tentukan modelnya. Di sini semua menggunakan Gemini 2.5 Pro. Terus kita bikin prompt-nya. Jadi prompt-nya ini harus lebih detail. Ini salah satu sampel prompt-nya. Anda adalah seorang analis data yang ahli. Berikut adalah data penjualan dalam format JSON. Tolong berikan analisis singkat data tersebut, sertakan poin-poin berikut. Produk mana yang paling banyak terjual berdasarkan jumlah, terus berapa total pendapatan dari semua transaksi, berikan satu insight atau rekomendasi bisnis berdasarkan data ini. Nah, ini adalah instruksi yang kita buat, yang akan kita kirimkan ke si Gemini modelnya. Setelah itu, setelah prompt-nya dibuat, kita sekarang tinggal mengirim datanya ke Gemini menggunakan library Google Generative AI. Setelah mendapatkan respon, kita nanti akan mengekstrak datanya dan kita akan mengambil data dengan tag JSON. Dan kita akan mereplace beberapa data yang beberapa karakter yang tidak diperlukan. Oke, kalau sudah apa yang perlu kita lakukan, kita selanjutnya adalah perlu mengetesnya ya. Jadi kita perlu melakukan testing terlebih dahulu. Dan sebelum melakukan testing berarti kita perlu login atau ya perlu menjalankan sisi server dan sisi klien. Kita jalankan dulu sisi servernya. Saya akan buka ke sebuah terminal. Pastikan teman-teman telah membuat virtual environment-nya. Jadi untuk menginstal juga nanti harus menggunakan ini ya, Python virtual environment. Di sini kebetulan saya namakan Fast API tutorial. Ini di server akan saya jalankan. Cara jalankannya cukup mudah, tinggal fast API run main.py. Oke, ini portnya adalah 8000. Portnya 8000, kita akan coba tes terlebih dahulu menggunakan Postman. Jadi saya buka Postman, terus kan saya coba tes tadi ini ya di server. Endpoint-nya adalah 8000. Localhost 8000 bukan endpoint, portnya adalah 8000, endpoint-nya adalah get sales data. Coba kita run. Ya, ini kita dapat data yang didapat dari file CSV.
ada tanggal, produk, jumlah, pendapatan. Ini bentuknya dalam bentuk JSON. Selanjutnya kita coba run sisi kliennya. Kita buka terminal baru, pastikan berada pada mode Python Virtual Environment. Kita tinggal jalankan Python dan Python fast API run main.py min portnya misalnya kita ganti jadi 8001. Oke, port kliennya adalah 8001 dan endpointnya yang bisa kita gunakan adalah ini, analis sales data. Kita coba sekarang akses via Postman. Kita akses melalui Postman. Ini adalah localhost, portnya adalah 8001, endpointnya analis sales, dan metodenya adalah get. Kita coba run. Ya, ini sedang proses. Kita tunggu dulu karena ini biasanya ini ada pemrosesan data dari menunggu pemrosesan data dari si Google Generative AI-nya. Kita tunggu berapa saat sampai selesai. Ya, ini sudah berhasil. Jadi di sini si Gemini sudah memberikan analisisnya dan telah memberikan sebuah respon yang cukup menarik. Dan jadi teman-teman, demikian tutorial singkat bagaimana caranya kita membuat simple MCP server di Wasapi. Jadi tujuannya ini adalah kenapa kita perlu membuat klien dan server, ya karena kita nanti bisa membagi beban pekerjaannya di server ini khusus nanti tentang source data. Jadi kita bisa melindungi si servernya, kita bisa menentukan nanti si server ini source datanya akan diambil dari mana saja, dan jika ada development di server nanti tidak akan mempengaruhi development di sisi klien. Oke, teman-teman, demikian tutorial singkat tentang Fast API Simple MCP. Selamat mencoba.